Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Fikih Muamalat Ibu Nisrina Mutiara Dewi dan teman-teman yang kami banggakan. Pada kali ini kami berkesempatan untuk menjelaskan materi tentang mudharabah. Kami dari kelompok 8 beranggotakan saya sendiri, Aryo Baikuni. Yang kedua ada saudari Nurfala Salsabila. Yang ketiga ada saudari Ihsan Aulianas. Yang keempat ada Saiful Anwar. Dan yang terakhir ada saudari Salsabila Khairunisa. Baik, untuk materi yang pertama akan saya sampaikan sendiri. A. Pengertian. Mudharabah secara etimologi adalah bentuk masdar dari fi'il madi, doraba, yang berarti berdagang atau memperdagangkan. Mudharabah disebut juga dengan muamalah, karena umat Islam di Irak menyebutkan bahwa mudharabah dengan istilah muamalah. Ulama Hijaz menyebut mudharabah dengan qirot, yaitu berasal dari kata qirot yang berarti al-qat'u atau pemotongan. Hal ini dikarenakan pemilik harta memotong dari sebagian hartanya sebagai modal untuk menyerahkan hak pengurusnya kepada orang yang mengelolanya, dan pengelola memotong untuk pemilik bagian dari keuntungan sebagai hasil dari kerjanya. Menurut istilah fikih, mudharabah adalah akad perjanjian atau kerjasama usaha antara kedua belah pihak, yang salah satu keduanya memberi modal kepada yang lain supaya dikembangkan, sedangkan keuntungannya dibagi antara keduanya sesuai dengan ketentuan yang disepakati. Pengertian mudharabah secara terminologis menurut beberapa ulama fikih. Yang pertama, menurut mazhab Hanafi, mudharabah adalah akad atas suatu syarikat dalam keuntungan dengan modal harta dan pekerjaan atau usaha dari pihak yang lain. Menurut mazhab Maliki, mudharabah adalah penyerahan uang di muka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seseorang untuk menjalankan usaha dengan uang itu dengan imbalan sebagai dari keuntungannya. Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, mudharabah adalah suatu akad yang memuat penyerahan modal kepada orang lain untuk mengusahakannya dan keuntungannya dibagi antara mereka berdua. Dan menurut mazhab Hambali, mudharabah adalah penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapat bagian tertentu dari keuntungannya. Dari sini dapat disimpulkan bahwasanya mudharabah adalah akad antara dua pihak. Pihak pertama sebagai pemilik modal dan pihak lain sebagai pelaksana modal atau seseorang yang ahli dalam berdagang untuk mengoperasionalkan modal tersebut dalam usaha-usaha produktif, dan keuntungan dari usaha tersebut dibagi dua sesuai dengan kesepakatan. Dan jika terjadi kerugian, maka kerugian ditanggung oleh pemberi modal, sedangkan pihak pelaksana modal kerugiannya adalah kehilangan waktu, pikiran, dan jerih payah yang telah dicurahkan. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Salsabila Khairunisa. Waktu dan tempat saya persilahkan. B. Dasar hukum. Mudharabah hukumnya boleh berdasarkan dalil-dalil berikut. Yang pertama, Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Artinya, wahai orang-orang beriman, penuhilah akad-akad itu. Quran Surat Al-Maidah ayat 1. Yang kedua, As-Sunnah. Suhaib radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, ada 3 hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradah atau mudharabah, dan mencampur gandum dengan jawawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan yang 3, ijma. Para ulama telah berkonsensus atas bolehnya mudharabah. Diriwayatkan sejumlah sahabat menyerahkan kepada orang mudharib harta anak yatim sebagai mudharabah, dan tidak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya hal itu dipandang sebagai ijma. Dan yang keempat ada kias. Transaksi mudharabah dikiaskan kepada transaksi musaqah. Mudharabah dapat dikiaskan sebagai bentuk interaksi antara sesama manusia sebagai makhluk sosial. Dan yang terakhir ini ada kaidah fiqh.
Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Saiful Anwar. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan bagian rukun dan syarat. Menurut Imam An-Nawawi dalam kitab karangannya Ar-Raudhah Mudarrobah memiliki 5 rukun. Yang pertama, modal, jenis usaha. Yang ketiga, keuntungan. Yang keempat, sigot atau pelafalan transaksi. Yang kelima, dua pelaku transaksi yaitu pemilik modal dan pengelolahan. Sedangkan syarat-syarat mudharabah adalah yang pertama, menyedia dana, sahibul mal, dan pengelola mudharib harus cakap hukum. Yang kedua, pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak akad dengan memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak akad. Yang kedua, penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak. Yang ketiga, akad dituangkan secara tertulis melalui korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi. Yang ketiga, modal jika sejumlah uang atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada pengelola mudharib untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama, modal diketahui jumlah dan jenisnya. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Ihsan Aulia. Waktu dan tempat saya persilahkan. 4. Keuntungan mudharabah adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi. Yang pertama, harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati, dan harus dalam bentuk presentasi atau nisbah dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan yang disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan. Yang kelima, kegiatan usaha oleh pengelola atau mudharib sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana harus memperhatikan hal-hal berikut. Kegiatan usaha adalah hak eksekutif pengelola atau mudharib tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia punya hak untuk melakukan pengawasan. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Saiful Anwar. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan bagian D, pembiayaan mudharabah. Pembiayaan atau financing merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu penyediaan dana, barang, serta fasilitas lainnya yang diberikan kepada nasabah untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga berdasarkan ketentuan syariah dan standar akuntansi perbankan syariah yang berlaku. Pembiayaan menurut pasal 1 angka 25 Undang-Undang Perbankan Syariah, penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: yang pertama, transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah. Yang kedua, transaksi sewa menyewa dalam bentuk hijaro atau sewa beli dalam bentuk hijaro muntahiyah bitamlik.
Yang ketiga, transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabaha, salam dan istisna. Yang keempat, transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qard. Yang kelima, transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk hijarah untuk transaksi multi jasa. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 telah berubah atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat 12 bahwa pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Adapun macam-macam pembiayaan antara lain. Yang pertama, pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang diajukan untuk pembiayaan yang bersifat konsumtif seperti pembiayaan untuk pembelian rumah, kendaraan bermotor, pembiayaan pendidikan, dan apapun sifatnya konsumtif. 2. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditunjukkan untuk pembiayaan sektor produktif seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan pembelian barang modal, dan lainnya yang mempunyai tujuan untuk memperdayakan sektor real. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Nurfalah Salsabila. Waktu dan tempat saya persilahkan. Aplikasi mudharabah. Aplikasi perbankan syariah pada umumnya bank dapat menggunakan sistem profit sharing maupun revenue sharing, tergantung kepada kebijakan masing-masing bank untuk memilih salah satu dari sistem yang ada. Bank syariah yang ada di Indonesia saat ini semuanya menggunakan perhitungan bagi hasil atas dasar revenue sharing untuk mendistribusikan bagi hasil kepada para pemilik dana atau deposan. Suatu bank menggunakan sistem profit sharing di mana bagi hasil dihitung dari pendapatan neto setelah dikurangi biaya bank. Maka kemungkinan yang akan terjadi adalah bagi hasil yang akan diterima oleh para sohibul mal atau pemilik dana akan semakin kecil. Tentunya akan mempunyai dampak yang cukup signifikan apabila ternyata secara umum tingkat suku bunga pasar lebih tinggi. Kondisi ini akan mempengaruhi keinginan masyarakat untuk menginvestasikan dananya pada bank syariah, yang berdampak menurunnya jumlah dana nasabah secara keseluruhan. Tetapi apabila bank tetap ingin mempertahankan sistem profit sharing tersebut dalam perhitungan bagi hasil mereka, maka jalan satu-satunya untuk menghindari resiko-resiko tersebut yaitu dengan cara bank harus mengalokasikan sebagian dari porsi bagi hasil yang mereka terima untuk subsidi terhadap bagi hasil yang akan dibagikan kepada nasabah pemilik dana. Suatu bank yang menggunakan sistem bagi hasil berdasarkan revenue sharing, yaitu bagi hasil yang akan didistribusikan dihitung dari total pendapatan bank sebelum dikurangi dengan biaya bank. Maka kemungkinan yang akan terjadi adalah tingkat bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku bunga pasar yang berlaku. Kondisi ini akan mempengaruhi para pemilik dana untuk mengarahkan investasinya kepada bank syariah yang nyatanya justru mampu memberikan hasil yang optimal, sehingga akan berdampak kepada peningkatan total dana pihak ketiga pada bank syariah. Pertumbuhan dana pihak ketiga dengan cepat harus mampu diimbangi dengan penyalurannya dalam berbagai bentuk produk aset yang menarik, layak, dan mampu memberikan tingkat profitabilitas yang maksimal bagi pemilik dana. Dalam praktek bagi hasil atau profit, pihak lembaga akan membagi hasil kepada nasabah sesuai dengan nisbah yang telah disepakati, sehingga salah satu pihak tidak akan dirugikan. Nisbah bagi hasil ini merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan bagi hasil di bank syariah. Sebab aspek nisbah merupakan aspek yang disepakati bersama antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi. Dasar hukum bagi hasil. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 282, yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan,
hendaklah kamu menuliskannya. Dan Allah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 1 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Berdasarkan hadis Nabi, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Qais bin Muslim, dari Abi Ja'far berkata, tidak ada penduduk dari kota Madinah dari kalangan muhajirin kecuali mereka menjadi petani dan mendapatkan 1/3 dan 1/4. Berdasarkan dasar hukum tersebut, maka dapat dikatakan bahwa sistem bagi hasil sebagaimana teori bagi hasil dalam ekonomi syariah modern sebenarnya telah lama dipraktekkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya sebagaimana dijelaskan dalam hadis tersebut. Baik, untuk materi yang terakhir akan disampaikan oleh saudari Salsabila Khairunisa. Waktu dan tempat saya persilahkan. Berakhirnya mudharabah. Lamanya kerjasama dalam akad mudharabah tidak ditentu dan tidak terbatas. Tetapi semua pihak berhak untuk menentukan jangka waktu kontrak kerjasama dengan memberitahukan pihak lainnya. Namun, akad mudharabah dapat berakhir karena hal-hal sebagai berikut. A. Dalam hal mudharabah tersebut dibatasi waktunya, maka mudharabah berakhir pada waktu yang telah ditentukan. B. Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri. C. Salah satu pihak meninggal dunia atau bahkan hilang akal. D. Pengelola dana tidak menjalankan amanahnya sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad. Sebagai pihak yang mengemban amanah, ia harus beritikat baik dan hati-hati. E. Modal sudah tidak ada. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.